Oke, kita udah ada di ruang praktek. Halo, selamat datang di podcast Anjas Maradita. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang work from home. Halo, selamat datang di podcast Anjas Maradita. Nah, gue sering banget dapet pertanyaan nih, Bang, gimana cara bikin podcast? Gimana caranya ngedit podcast? Bahkan se-ekstrim, Bang, gimana caranya bikin podcast di HP? Oke, kita udah ada di ruang praktek. Kayak berasa, babi ngepet ya sih? Tapi kita langsung praktek aja. Ini audio abaikan ya, yang ini ya. Ini alat perekam supaya apa yang gue omongin ini kedengeran di kalian. Oke, gue akan jabarkan hal-hal ini dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tools yang kalian gunakan. Yang kedua adalah software yang mungkin bisa digunakan untuk pengeditnya. Yang ketiga adalah cara mendistribusikannya. Sekarang gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Gimana caranya bikin podcast pakai handphone? Mudah banget. Yang pertama, kalian siapkan mic-nya. Nah, untuk mic-nya sendiri, di sini gue menggunakan Synco Mic E10. Nah, itu sebenarnya mic yang didesain bisa untuk dicolokin ke sound recorder, bisa dicolokin ke laptop, dan juga bisa dicolokin ke smartphone. Nah, ini sedikit info buat sebagian orang yang nanya, gue udah punya mic, tapi kenapa mic gue nggak bisa nyolok di handphone? Banyak banget ditanyain orang. Oke, jadi logikanya gini, semua mic yang diterima handphone itu memang aux 3,5, jack 3,5, memang 3,5. Tapi yang pinnya ada 4. Kalau misalnya mic kalian itu pinnya ada 3, artinya kalian harus beli converter lagi. Link converternya gue taruh di bawah ya. Lalu yang kedua ya handphonenya. Nah, masalah di handphone sekarang itu kebanyakan gak ada audio jacknya. Nah, kalian bisa beli converter audio jack, atau misalnya kalian pakai lagi transmitter yang biasanya digunakan untuk wireless gitu. Agak ribet, tapi ya solusinya gitu. Udah, anggap aja udah beres. Ini handphone gue juga. Gue anggap sebagai handphone yang nggak kompatibel dengan mic-nya gitu ya. Akhirnya gue kompatibelin pakai converter. Cuman bedanya converter gue itu dari wireless ke Type-C. Sama aja. Sama, nggak ada bedanya. Oke, langsung kita buka aplikasi voice recorder. Kalau recordernya aktif itu pasti ada tulisannya recording with external mic gitu ya. Kalau udah ada, udah aman. Dan kita langsung siap ngomong. Oke, gue akan ngomong dari sini. Ini suara hasil mic dari handphonenya. Halo, selamat datang di podcast Anjas Maradita. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang work from home. Nah, di momen-momen work from home ini, apa yang teman-teman kira-kira susah ini? Apakah metodenya yang susah? Apakah karena teman-teman ekstrovert jadi nggak bisa keluar lihat orang lain dan menyerap energi dari mereka? Atau karena hal-hal lainnya, misalnya nih, kalian sendiri emang sukanya nongkrong gitu ya. Ya, harapannya buat teman-teman semua agak ditahan dulu gitu. Nah, ini jauh lebih bagus daripada mikrofon yang ada bawaan dari handphone gitu. Ya, kualitasnya bisa dibilang lebih enak lah, lebih crunchy gitu. Oke, langsung kalian nanti bisa lanjutin di post production. Jadi inget yang pertama mic-nya ya. Oh ya, untuk pembelian gue taruh di description. Jadi gue juga awalnya direkomendasiin doang dari Moman, ya klien di Taiwan kalau nggak di Hong Kong kalau nggak salah. Mic ini mic murah, lo mau cobain nggak gitu. Nah, pas gue cobain, kaget gue, suaranya enak banget. Dan untuk brand-brand yang gue rekomendasiin, gue juga tulis di description linknya. Kalian bisa beli langsung di Shopee. Selanjutnya adalah diproses di aplikasi editor audio. Kalau misalnya kalian editor video, bahkan kalian bisa gunakan Adobe Premiere Rush, itu bisa juga. Atau pakai KineMaster juga bisa gitu. Jadi banyak banget opsinya. Nah, ini gue menggunakan beberapa aplikasi, salah satunya misalnya Lexis Audio nih. Nah, kalian bisa langsung cut aja di sini. Ini gampang pakainya. Entah kalau kalian mager, kalian bisa pakai KineMaster juga. Jadi all in one gitu loh, nggak perlu install yang baru. Oke, setelah kalian edit audionya dan kalian udah selesai, kalian ekspor audionya. Ya, apapun aplikasinya pasti kalian akan ekspor audionya. Jadi kalian bisa upload podcast kalian itu di Anchor. Nah, di Anchor ini kalau kalian udah upload, otomatis Anchor akan ngedistribusiin ke apps lainnya. Kayak misalnya gue udah punya satu podcast untuk uji coba
Dan gue upload di Anchor, itu otomatis masuk ke Spotify dan mungkin platform lainnya, gue nggak cek sih. Tapi yang jelas ya pasti incaran kalian Spotify kan, karena ada gengsi-gengsi tertentunya gitu kan. Nah itu dia, jadi gue upload ke Anchor gitu. Dan itulah dia prosesnya, cukup simpel ya. Yuk kita wrap ya. Yang pertama, kalian siapkan utility kalian, misalnya smartphone sama mic. Kalau misalnya smartphone doang, ya mungkin kualitasnya jadi beda gitu ya. Tapi kalau ada mic, suaranya lebih crunchy gitu kan. Nah selanjutnya yang kedua adalah editornya. Kalian paling nggak kasih aja intro audio musik gitu ya. Ya mungkin 5 detikan gitu lah ya, habis ngomong welcome to my podcast gitu. Nah yang ketiga baru kalian distribusiin ke Anchor. Nah Anchor ini platform free juga untuk kalian ngedistribusiin podcast atau lagu kalian gitu. Jadi otomatis habis itu masuk ke Spotify. Nah itu aja untuk beberapa hal yang bisa gue sharingin. Mudah-mudahan momen di rumah aja ini bisa bikin kalian makin produktif ya. Oke guys, itu aja dari gue. Thank you for watching and always out of the box.